Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan arju biha an-najata yawmid din. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-10 dari pembahasan kita mengkaji Manzumal Qawaid Al-Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita telah menyelesaikan 20 kaidah yang disebut oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Ya. Kemudian beliau dalam kelanjutan kaidah menguraikan beberapa kaidah yang terkait dengan pembahasan lafaz-lafaz umum. Dan ini semuanya ada 5 kaidah yang beliau sebutkan di sini. Semuanya ada 5 kaidah. Iya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, وأن تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم والنكرات في سياق النهي تعطي العموم أو سياق النهي كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا ومثله المفرد إذ يضاف فافهم أريد الرشد ما يضاف. Yaitu 4 bait syair, terdapat di dalamnya penyebutan 5 kaidah berkaitan dengan lafaz-lafaz umum. Ya. Berkaitan dengan lafaz-lafaz umum. Dan kaidah dalam alfaz ini bagian dari pemahaman fikih. Sebab dari lafaz-lafaz yang digunakan di dalam ayat maupun di dalam hadis, berputar darinya kandungan hukum-hukum. Dan di dalam mengukur hukum-hukum tersebut, apakah dia bermakna umum atau bermakna khusus, kita harus mempunyai pengetahuan tentang lafaz-lafaz yang bermakna umum. Dan di sini Syekh rahimahullah menyebutkan 5 hal dari alfazul umum, dari lafaz-lafaz umum. Yang pertama adalah alif dan lam. Itu di kaidah ke-21, alif dan lam pada suatu kalimat memberi makna umum. Dan yang kedua adalah kata al-kull, seluruhnya. Nah, di materi yang dibagikan itu kita sebutkan di kaidah yang ke-25. Harusnya diletakkan di kaidah ke-22. Kata seluruhnya bermakna umum. Kemudian yang ketiga dari lafaz yang ketiga dari lafaz umum yang disebut oleh penulis dalam kaidah ini adalah tentang nakirah pada konteks larangan dan nakirah pada konteks nafian, juga memberi makna umum. Kemudian yang keempat adalah kata ma dan man, yang memberi makna umum. Dan yang kelima adalah isim mufrad yang disandarkan
maksudnya disandarkan kepada ma'rifat, itu memberikan makna umum. Jadi ini semuanya 5 kaidah berkaitan dengan lafaz-lafaz umum. Iya. Dan secara umum bahwa jumhurul ulama, kebanyakan ulama, mereka menetapkan adanya lafaz-lafaz umum. Ya, dan ini dimaklumi dari sisi syarak dan dimaklumi pula dari sisi bahasa Arab. Dimaklumi dari sisi bahasa Arab. Dan penulis di sini hanya menyebut 5 hal, bukan pembatasan, menyebut 5 hal. Tapi ini ringkasan. Di dalam manzumah ini beliau meringkas. Ya, tapi lafaz-lafaz umum tidak terbatas pada 5. Di dalam kitab Ar-Rawdah, Ibnu Qudamah menyebut 5 dari lafaz umum. Ya. Semua yang disebut oleh Ibnu Qudamah dari lafaz umum itu pula yang disebut oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di manzumah ini. Baik. Tapi sekali lagi lafaz-lafaz umum itu tidak terbatas pada 5 saja. Bahkan sebagian ulama, yaitu Al-Qarafi, beliau menulis buku tentang lafaz-lafaz umum. Beliau catat sampai 250 lafaz umum yang beliau tulis. Nah, walaupun tentunya banyak dari apa yang beliau tulis harusnya dihitung 1. Iya, dihitung 1. Seperti jami'an, ajma, atau jam'a, itu dihitung 1 sebenarnya, sebab maknanya sama. Karena lafadznya berbeda, dihitung 3 oleh Al-Qarafi. Iya. Juga Alauddin Al-Alai, beliau juga menulis buku tentang lafaz-lafaz umum. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa di dalam memahami fikih, ya, kata yang digunakan itu mempunyai ukuran. Ya, karena itulah para ulama menggunakan hukum pada suatu nas dengan makna umum atau makna khusus dibangun di atas lafaz tersebut. Baik, kita baca detailkan bait syair yang pertama. Kata beliau, wa al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi. Pertama al. Ya, ini terdiri dari 2 kata ya. Al alif wal lam. Hanya saja orang Arab ahli nahwu, kalau dia gabung alif dan lam digabung, dia baca al. Ya. Tidak dia katakan alif lam, tidak. Dia katakan alif lam kalau ada penyambungnya huruf waw, alif wa al-lam. Tapi kalau digabung dia baca al, begitu. Dal ini dimaklumi ya, ada di awal kata-kata yang masuk kepada nama-nama. Iya. Al-Muslim, Al-Qamar, Asy-Syamsu, dan seterusnya. Al masuk. Dal di dalam penggunaan bahasa Arab itu terbagi 3. Yang pertama ada alif dan lam yang bermakna at-ta'rif atau bermakna al-jins, untuk menjelaskan bermakna al-jinsiyah. Dan kadang dibahasakan dengan alif lam al-istighraqiyah. Alif lam yang jenis seperti inilah yang masuk ke lafaz umum. Iya. Alif lam yang seperti ini yang dikatakan alif lam atau al yang bermakna apa? Bermakna umum. Nah, apakah dia jamak maupun mufrad? Seperti sabda Nabi, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Maksudnya semua muslim, siapa saja dari kaum muslimin, itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Maka al pada nas hadis memberikan makna apa?
makna umum. Ya, demikian pula pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimun di atas syaratnya. Maksudnya kaum muslimun seluruh kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin masuk di dalamnya. Iya. Ini alif lam yang bermakna lil istighraq. Ini yang bermakna umum. Bermakna umum. Adapun alif lam yang lainnya, ada alif lam yang kedua. Alif lam yang kedua ini disebut dengan nama alif lam lil ahad. Ya, dikatakan lil ahad sebab dia sudah pada sesuatu yang terikat. Ya. Sudah pada sesuatu yang orang sudah memaklumi, itu lil ahad namanya. Nah, alif lam lil ahad ini dimaklumi dalam pembahasan bahasa terbagi tiga. Ada alif lam li ahdi dzikri, dan ada alif lam li ahdi dzihni, dan ada alif lam li ahdi al-huduri. Iya. Contoh alif lam lil ahdi ad-dzikri atau lil ahdi ad-dzihni. Ad-dzikri dulu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunu ar-rasula." Ya. Sungguhnya kami mengutus kepada kalian seorang rasul yang menjadi saksi terhadap kalian. Dan kalian wahai umat Islam diutus kepada kalian seorang rasul menjadi saksi atas kalian. Sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun rasulan, seorang rasul. Rasulan di sini tidak pakai alif lam. Rasul yang kedua. Rasul yang diutus kepada Fir'aun dan disebut dengan apa? Alif lam. Kemudian di kelanjutan ayat dikatakan fa'asa Fir'aunur rasula. Kemudian Fir'aun durhaka kepada si ar-rasul. Jadi rasul yang kedua ini sudah diketahui rasul mana yang diinginkan, yaitu yang sebelumnya disebut. Inilah lil ahdi dzihni namanya, lil ahdi dzikri namanya. Jelas ya? Jadi kalau misalnya iya, ada orang yang datang kepada saya, kemudian dia berkata, "Ustaz, ada tamu di depan." Iya. Tamu ini saya tidak tahu. Cuma dikatakan ja'aka dhaifun. Datang kepadamu seorang tamu. Ya, maka saya tanya, "Aina dhaif?" Saya pakai alif lam. Di mana tamunya? Pakai alif lam. Maksudnya tamu yang kamu sebut tadi itu di mana orangnya? Iya. Jelas ya? Ini penggunaan alif lam lil ahdi dzikri. Kalau lil ahdi dzihni, misalnya iya. Orang-orang Solo misalnya berkata ja'al amir. Ya, telah datang apa? Wali kota misalnya. Dia pakai wali kota alif lam al-amir. Maka walaupun tidak disebut siapa namanya, semua orang sudah tahu wali kota Solo siapa. Ya, dimaklumi kan begitu. Jadi ini sudah ada melekat di mana? Di ingatan. Ya, di ingatan. Nah, sama kalau umat Islam dikatakan Rasulullah bersabda. Rasulullah siapa? Padahal Rasulullah kan banyak. Iya, Ar-Rasul bersabda. Siapa Ar-Rasul? Yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang sudah tahu kalau disebut untuk Nabi, untuk umat Islam berarti Nabi Muhammad. Kalau al-ahad al-huduri itu untuk siapa yang telah hadir. Iya. Misalnya ada tamu di rumah. Seorang, saya tidak kenal siapa namanya. Saya katakan kepada apa? Orang-orang yang berada di rumah, akrimur rajul. Ya, muliakanlah tamu itu. Pakai rajul, maksudnya tamu yang sedang hadir di situ. Walaupun kata rajul, seorang lelaki, umum semuanya ya, bisa aja masuk di dalamnya. Kita katakan muliakanlah laki-laki tersebut. Ya, laki-laki banyak, tapi yang dimaksud tamu yang sedang hadir tersebut. Ya, jadi kesimpulannya untuk alif lam lil ahad itu tidak memberikan makna umum. Kecuali kalau dia kembali kepada apa? Hal yang umum juga.
Misalnya dalam ayat alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Para sahabat itu adalah orang-orang yang manusia an-nas berkata kepada mereka, iya, sungguhnya manusia telah berkumpul. Maka karena dia kembali kepada manusia dan manusia itu lafaz umum, di sini bermakna umum. Iya. Jadi kalau saya simpulkan bahwa hukum asal untuk alif lam lil ahad tidak memberi makna umum. Kemudian alif lam yang ketiga namanya alif lam li bayanil jins. Alif lam untuk menjelaskan jenis. Ya, misalnya ar-rijalu khairum minan nisa. Laki-laki itu lebih baik daripada apa? Perempuan. Iya. Pakai alif lam di sini. Tapi bukan artinya setiap laki-laki itu lebih baik dari perempuan. Tidak mesti. Sebab terbukti ada perempuan yang lebih baik daripada apa? Laki-laki. Tapi ini ungkapan untuk menjelaskan jenis, bahwa jenis laki-laki secara umum itu lebih baik daripada jenis perempuan secara apa? Secara umum. Jadi ini alif lam di sini namanya libayanil jins, untuk menjelaskan jenis. Jadi kalau tanpa ada 3 jenis alif lam, maka dengan ini kita mengetahui bahwa penulis menginginkan dengan alif lam yang bermakna umum, ada alif lam yang pertama yang bermakna istighraqiyah. Iya, yang bermakna istighraqiyah. Dan ini dipakai di dalam menentukan lafaz-lafaz, di dalam memberikan hukum. Iya, karena adanya alif lam ini. Jelas ya, karena adanya alif lam ini. Baik. Ini yang pertama tentang alif lam. Yang kedua dikatakan, kita lanjutkan dulu bait syair beliau, wal tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi. Ya, apakah pada isim jama' seperti al-muslimun atau isim mufrad seperti al-muslim? Dan penulis di sini memberi contoh al-alim. Al-alim artinya apa? Yang maha mengetahui. Ini salah satu dari Asmaul Husna ya. Allah menamakan dirinya al-alim. Al-alim artinya yang maha mengetahui. Iya. Namun contoh yang disebut oleh penulis di sini ini perlu ditinjau kembali. Karena al-alim, iya, alif lam di situ bukan lil istighraq, tetapi alif lam lil ahad. Yang dimaksud al-alim di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, dimaklumi. Ya, dia memang memberi makna umum bahwa Allah Subhanahu wa taala al-alim, maha mengetahui, ilmu yang meliputi segala sesuatu. Ya. Kandungan dari keumuman itu tidak tercakup pada alif lamnya, tapi tercakup pada nama al-alim itu sendiri. Karena alim dari sigha musyabbahah, yang menunjukkan mana lebih. Dan ini cakupannya luas nama ini. Iya. Kalau begitu dari sisi contoh, ini contoh perlu diperiksa kembali. Ya, dan contoh-contoh yang telah kita sebutkan saya kira sudah memperjelas apa yang dimaksud. Baik. Jadi ini yang pertama ya. Jadi kaidah yang pertama, alif dan lam kalau masuk pada sebuah kalimat mufrad maupun jama' itu memberikan makna umum. Ini kalau alif lamnya alif lam apa tadi? Istighraqiyah. Yang kedua, ya, yang kedua ini tentang kul, seluruhnya. Dan seluruhnya disebut di kaidah yang ke-25. Kata seluruhnya memberi makna umum. Ya. Penulis berkata wa al tufidul kulla. Al itu bermakna kul, sama maknanya. Al dan kul semakna. Iya. Ya, kalau dikatakan kullun nas, semua manusia begini. Iya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka sujudlah malaikat kulluhum, seluruhnya, ajma'un. Iya. Illa iblis, kecuali iblis. Hanya diperkecualikan satu saja, iblis. Jelas ya? Jadi penegasan ketiga dikatakan kulluhum ajma'un, malaikat semuanya sujud. Dan perkecualian iblis ini disebut oleh para ulama perkecualian di luar dari jenisnya. Di luar dari apa? Jenisnya. Iya. Misalnya ada satu rombongan, mereka datang berkendaraan, pakai apa namanya? Kuda.
Maka tuan rumah berkata, seluruh dari tamu di rombongan ini sudah saya beri makan, kecuali kuda-kudanya. Jadi kuda diperkecualikan, tapi bukan dari jenis tamunya yang menungganginya. Sama di sini, iblis diperkecualikan, dan iblis itu tidak masuk di dalam malaikat, karena dia dari jin, sebagaimana disebut di ayat yang lain, illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Kecuali iblis, dia ini dari jin, kemudian dia fasik dari perintah Rabbnya. Baik, jadi kalimat kul, iya, ini memberikan makna umum, memberikan makna umum. Iya. Dan ini insyaallah taala mudah untuk dipahami. Ya, pada setiap pembahasan yang ada kata kul di situ, apakah di depan atau sebagai takkid, itu semuanya memberi makna apa? Memberikan makna umum. Kemudian yang ketiga yang disebut oleh penulis, dan ini kaidah, kalau diurutan kaidah yang kita terangkan, itu di kaidah yang ke-22. Sifat nakirah pada konteks larangan atau konteks nafian memberikan makna umum. Iya. Nakirah. Dalam bahasa Arab, isim itu terbagi dua. Ada yang ma'rifat, ada yang apa? Nakirah. Ma'rifat itu adalah hal yang dikenal. Kalau nakirah itu belum jelas. Baik. Dan tanda ma'rifat dimaklumi dalam bahasa Arab. Kadang pakai alif lam, kadang ma'rifat bil idhafah, ada ma'rifat bil isnad ilaihi. Ya. Dan selainnya dari tanda-tanda ma'rifat. Selain dari ma'rifat itu disebut apa? Disebut nakirah. Disebut nakirah. Ya, di sini beliau berikan kaidah, kalau ada nakirah di konteks penafian atau di konteks pelarangan, ini semuanya memberikan makna apa? Memberikan makna umum. Memberikan makna umum. Baik. Contoh misalnya, iya. Contoh di konteks penafian. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasul." Tidaklah kami mengutus sebelummu, wahai Nabi Muhammad, seorang rasul pun. Ya, kata rasul di situ kalau diartikan secara harfiah dalam bahasa Indonesia, rasul satu orang rasul. Satu orang rasul, kata tunggal dia. Tapi karena dia di konteks penafian, maka menerjemahkannya tidak dikatakan tidaklah kami mengutus sebelummu satu orang rasul, tidak. Tapi diartikan umum. Tidak ada satu orang rasul pun yang diutus sebelummu. Jelas ya? Maka perhatikan ya bagaimana kondisi sebuah kata itu ya berpengaruh di konteks mana dia. Ya, ini menunjukkan ketajaman penggunaan bahasa Arab. Iya. Dan ini memberikan ya perbedaan dari sisi makna. Demikian pula firman Allah, "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Allah tidak seorang pun yang sebanding dengannya. Ahad di situ ya adalah nakirah di konteks penafian. Karena itu dia bermakna apa? Bermakna umum. Demikian contoh yang berada di konteks larangan. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguhnya masjid itu semuanya milik Allah. Tempat-tempat ibadah semuanya milik Allah. Maka janganlah kalian beribadah kepada siapapun bersama Allah. Di sini ahadan ya nakirah, tapi dia di konteks pelarangan, maka dia bermakna umum. Beribadah kepada siapapun, apakah kepada malaikat, kepada nabi, kepada berhala,
kepada jin, kepada orang saleh, kepada bebatuan, kepada pepohonan, apa saja selain daripada Allah, itu semuanya adalah kesyirikan, hal yang dilarang. Baik, jadi perhatikan ya bagaimana lafaz umum ini sangat berpengaruh di dalam memahami cakupan hukum pada sebuah nas. Iya. Saya kira ini jelas ya. Dan untuk mengetahui tentang apa-apa saja yang bentuk penafian, bentuk-bentuk larangan, ini pembahasan ya dibahas mendetail dalam ilmu bahasa Arab. Baik, kemudian kaidah yang ke-23, ma dan man, memberi makna umum. Ma dan man ini dua kata. Iya. Dalam bahasa Arab. Yang kalau terdapat pada kalimat, maka dia memberi makna umum. Tapi kita detailkan dulu. Penulis berkata, kadaka man wa ma tufidani ma'a kullal umumi ya ukhayya fasma'a. Demikian pula man. Iya. Demikian pula man dan ma. Jadi ada dua. Man dan ma. Iya. Ini memberikan makna umum. Kalau man, dia kadang bermakna syartiyah dan kadang bermakna apa? Bermakna mausulah. Iya. Di konteks syarat, dia memberikan makna apa? Makna umum. Memberikan makna umum. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuknya makhrajan. Makhrajan di sini nakirah. Di konteks syarat. Ya, afwan. Man di sini dia makhrajan dia nakirah ya. Tapi di kalimat man-nya sendiri di sini bentuknya syarat. Maka ini bermakna umum. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan adakan untuknya jalan keluar. Siapa saja, laki-laki maupun perempuan, sepanjang dia bertakwa kepada Allah, jin maupun manusia, sepanjang dia bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan adakan untuknya jalan keluar pada masalah yang dihadapi. Iya. Demikian pula kadang man bermakna mausulah, bermakna isim mausul. Walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbirun. Milik Allah lah yang berada di langit dan di bumi, dan yang berada di sisinya semuanya tidak bersombong. Maka man di sini ketika bermakna mausul, berarti seluruh makhluk di langit dan di bumi dan seluruh malaikat yang berada di sisi Allah tanpa terkecuali semuanya tidak bersombong kepada Allah, beribadah kepadanya, akan datang sebagai hamba. Baik, kemudian ma. Ya. Ma ini dia kadang sebagai isim. Ya. Kadang bermakna isim dan kadang bermakna harfiah. Tapi ma yang dimaksud oleh penulis di sini adalah ma al-ismiyah. Ma yang merupakan isim. Ya. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, apakah dia sebagai syarat atau sebagai istifham atau sebagai mausul? Ya. Ma pada tiga tempat ini semuanya bermakna umum. Contoh firman Allah, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah." Kebaikan apa saja yang kalian lakukan, pasti Allah mengetahuinya. Ya, karena di situ pakai ma dalam bentuk syarat dan dia ma ismiyah, maka ini memberikan makna umum. Memberikan makna umum. Jadi apa saja yang kalian lakukan dari kebaikan, apa saja, Allah pasti mengetahuinya. Iya. Perhatikan ya, kalimat-kalimat ini kalau kita tahu artinya, itu memberikan makna. Ya, dan membuat seorang itu lebih cinta membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat, dan membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kandungan dan maknanya dia tahu konsekuensinya. Dia bisa memahami hukum-hukumnya. Iya. Baik. Kemudian yang terakhir,
Kata beliau, wa mithluhul mufradu id yudhafu fafham hudita ar-rusyda ma yudhafu. Ya, semisal dengannya, ini kaidah yang ke-24. Isim mufrad yang disandarkan, ya, penulis mengglobalkan ya, tapi maksudnya yang disandarkan kepada ma'rifat. Isim mufrad yang disandarkan kepada ma'rifat ini memberikan hukum apa? Hukum umum. Iya. Dan ini yang dipegang oleh kebanyakan ulama. Walaupun ini yang dipegang oleh kebanyakan ulama kita belakangan, walaupun ada silang pendapat di dalam masalah ini, apakah dia bermakna umum atau tidak. Tapi yang benarnya dia bermakna umum. Dia bermakna apa? Bermakna umum. Iya. Jadi isim mufrad kalau disandarkan kepada ma'rifat, maka dia bermakna umum. Ya, misalnya dikatakan, iya, seorang berkata ibni, anakku. Ya. Kalau dia bilang anakku, berarti ini umum, seluruh anaknya. Kalau dia punya 10 anak, berarti semuanya anaknya. Jelas ya? So kata ibni, ibn, walaupun dia mufrad, satu bermakna satu anak, tapi begitu disandarkan kepada dhamir aku, maka dia bermakna umum, seluruh anaknya. Kalau dia punya 10, semuanya masuk di situ. Iya. Jelas ya? Baik, contoh firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menjumlahnya. Nikmat satu ya, kata nikmat mufrad. Tapi begitu disandarkan kepada lafzul jalalah ma'rifat, maka di sini bermakna umum. Kalau kalian ingin menghitung seluruh nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menjumlahnya. Nah, begitu cara menerjemahkan makna dari ayat. Iya. Sebab itu maknanya. Nikmat di situ tidak boleh diartikan. Kalau kalian ingin menghitung satu nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menjumlahnya. Itu tidak cocok penerjemahannya. Sebab nikmat walaupun dia kata tunggal, bermakna satu nikmat, tapi begitu disandarkan kepada Allah, maka dia berubah menjadi umum. Jadi kita artikan juga umum. Kalau kalian ingin menghitung seluruh nikmat Allah, atau kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menjumlahnya. Baik. Dan ini saya sebutkan tadi bahwa, iya, ini silang pendapat ya di kalangan para ulama. Apakah isim mufrad ini kalau disandarkan kepada ma'rifat, dia bermakna umum atau tidak? Ya. Dan ini tentunya banyak manfaatnya. Ada keterkaitannya di dalam sejumlah pembahasan. Ada keterkaitannya dalam sejumlah pembahasan. Kalau seorang berkata misalnya, talaqtu zaujati, saya telah mentalak istriku. Zaujati mufrad, tapi dia sandarkan kepada dirinya berarti bermakna umum. Maka kalau dia punya 4 orang istri, ya semua istrinya 4 talak dengan kalimat itu. Jelas ya? Tapi bagi para ulama yang berpendapat tidak bermakna umum, maka yang talak cuma satu saja. Ya, yang talak cuma satu saja. Ini manfaat seorang mengetahui, ya kenapa ini dianggap bermakna umum atau tidak. Sebab lafaz itu diambil darinya petikan-petikan hukum. Iya. Dan ini cabang-cabangnya banyak ya di pembahasan fikih. Baik, jadi ini 5 dari lafaz umum disebutkan oleh Syekh di sini. Ada 5 kaidah. Yang pertama alif dan lam bermakna umum. Yang kedua kul, kata seluruhnya. Yang ketiga apa? Nakira di siyaq an-nafi dan siyaq an-nahi. Kemudian yang keempat ma dan man. Kemudian yang kelima isim mufrad yang disandarkan kepada ma'rifat. Ya, hanya saya perlu ingatkan bahwa penulis ketika menyebutkan man dan ma, beliau berkata kadaka man wa ma tufidani ma'a kullal umumi ya ukhayya fasma. Ya ukhayya itu artinya wahai saudaraku. Ukhayya tasghir ya. Dan salah satu fungsi tasghir dalam bahasa Arab itu untuk menunjukkan rahmat kepada yang dipanggil. Jadi kalau dia berkata, ya akhi, wahai saudaraku, ini sudah kalimat bagus, indah. Ya. Tapi kalau dia katakan, ya ukhay, nah ini seakan-akan dia lebih cinta lagi kepada saudaranya tersebut. Jelas ya? Dan ini dari
akhlak yang baik dari penulis. Ya, murid-muridnya orang yang membaca buku ini dia panggil ukhay. Ya ukhayya fasma, dengarkanlah. Ya, selesai sudah 5 kaidah di sini tentang lafaz umum. Sekarang kita berpindah ke kaidah yang ke-26. Suatu hukum berlaku bila syarat-syaratnya terpenuhi dan penghalang-penghalangnya hilang. Ya. Kata penulis rahimahullah, "Wa la yatimul hukmu hatta tajtami' kullu syurut wal mawani' tartafi'." Kata beliau, tidak akan sempurna sebuah hukum itu hingga terkumpul padanya seluruh syarat dan terangkat padanya seluruh penghalang. Iya. Ini kaidah yang ke-26. Suatu hukum berlaku bila syarat-syaratnya terpenuhi dan penghalang-penghalangnya hilang. Iya. Penghalang-penghalangnya hilang. Dan ini diantara kaidah penting yang mencakup banyak sudut pembahasan di dalam pembahasan agama kita. Dan ini kaidah bukan hanya di dalam pembahasan fikih saja. Dia juga berlaku di pembahasan lainnya, di pembahasan akidah. Iya. Bahwa hukum itu tidak akan berlaku kecuali kalau terpenuhi seluruh syaratnya dan hilang seluruh penghalang-penghalangnya. Karena itu, iya. Salat misalnya, salat tidak syah. Iya. Salat itu tidak syah kecuali kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Iya. Terpenuhi syarat-syaratnya. Apakah syarat yang merupakan syarat kewajiban atau syarat merupakan syarat kesahihan? Ya, dan di sini saya perlu ingatkan ya bahwa syarat itu terbagi dua. Ada syarat yang merupakan syarat kewajibannya dan ada syarat merupakan syarat keabsahannya. Jadi salat kalau tidak terpenuhi syaratnya, ya, misalnya dia salat tidak berwudu, tidak diterima salatnya. Dia salat tidak menghadap kiblat, tidak diterima salatnya. Dia salat bukan pada waktunya, tidak diterima salatnya. Demikian pula kalau tidak dia penuhi ketentuan-ketentuan salat itu, rukun-rukunnya dan kewajibannya. Iya. Dan hilang penghalangnya. Dia salat bukan dalam keadaan mabuk, misalnya. Tidak waras. Iya. Ya. Ini dari bentuk-bentuk penghalang. Baik. Jadi hukum tidak akan jatuh kecuali kalau syarat terpenuhi dan penghalang-penghalangnya apa? Penghalang-penghalangnya hilang. Penghalang-penghalangnya hilang. Ya. Nah ini banyak sekali cakupannya. Kalau kita ingin uraikan, saya beri contoh lain. Ya. Baik. Contoh lain, warisan. Ya. Hukum warisan tidak akan didapatkan oleh seorang warisan itu kecuali kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Iya. Sebab-sebab pewarisan sudah ada. Kemudian syarat dia sebagai ahli waris sudah ada. Iya. Terpenuhi seluruh syarat dan hilang penghalang. Iya. Penghalang warisan ada 3. Yang pertama kalau berbeda agama. Yang kedua kalau dia membunuh. Dan yang ketiga kalau dia budak. Jadi kalau penghalangnya hilang, warisan jatuh, diberikan. Hukumnya sudah berjalan. Nah, demikian pula jual beli. Demikian pula apa? Jual beli. Jual beli ada syarat-syarat jual beli. Ya, ada penghalang-penghalang. Iya. Apabila jual beli itu sudah terpenuhi syaratnya, ya, ada keridhaan dari dua belah pihak. Ya, kemudian barang itu dalam kepemilikannya. Kemudian harga dan transaksi dimaklumi dan selainnya dari syarat jual beli. Kemudian hilang penghalangnya, tidak ada riba di dalamnya. Iya. Dan selainnya dari penghalang-penghalang, maka barulah syah jual belinya. Syah jual belinya. Ya, demikian pula tauhid itu. Kita masuk dalam pembahasan akidah misalnya, tauhid. Ya. Tauhid tidak akan diterima tauhid kecuali kalau terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalangnya. Nah, terpenuhi syarat tauhid,
adanya keikhlasan. Iya. Dia memiliki ilmu terhadap apa yang dia yakini, yakin terhadapnya, jujur di dalamnya. Dia cinta terhadap tauhid dan selainnya dari syarat-syarat tauhid. Hilang penghalang. Ya. Dia bukan seorang yang dusta di dalam tauhidnya, bukan orang yang berbuat kesyirikan. Ya. Jadi kalau terpenuhi syarat hilang penghalang, maka sempurnalah hukum. Dia dikatakan bertauhid. Iya. Doa tidak diterima doa kecuali kalau terpenuhi syarat. Dia berdoa. Nah, kita sebutkan kemarin ya di awal pembahasan 10 syarat doa. Kalau ada penghalang, misalnya dia makan dari makanan yang haram, minuman yang haram, ya. Ini yang disebut di dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Muslim. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Seorang lelaki disebut melakukan perjalanan. Ya. Panjang perjalanannya. Safar ini salah satu sebab doa itu terkabulkan. Asy'atha akbar, ini sifat lain yang menunjukkan doanya lebih mustajabah. Dia dalam keadaan aut-autan di perjalanannya itu, penuh debu. Karena itu orang-orang yang di musim haji, iya, orang-orang yang berada di Arafah diampuni dosa-dosanya. Mereka datang dalam keadaan aut-autan, rambutnya penuh dengan debu, iya, datang untuk menunaikan ibadah. Kemudian dia meminta subhanallah, menyebut asmaul husna, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Jadi sebab-sebab istijabah sudah banyak terpenuhi pada orang itu. Tapi tidak dikabulkan doanya. Kenapa? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, tumbuh dari hal yang haram, ada penghalangnya. Karena itu kata Nabi, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Jadi pengabulan doa harus terpenuhi syarat dan hilang mawani. Hilang penghalang-penghalang. Ya, demikian pula misalnya menjatuhkan hukum kekafiran. Menjatuhkan vonis kafir itu harus terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Iya. Dan vonis kafir itu dijatuhkan kalau terpenuhi 4 syarat. Yang pertama, seorang mengetahui kekafiran yang dia lakukan. Yang kedua, ada kesengajaan. Iya. Di dalam hal tersebut. Dan yang ketiga, dia melakukannya dengan pilihan sendiri, bukan terpaksa. Dan yang keempat, tidak ada takwil pada dirinya. Ya, hujjah tegak. Ini 4 syarat. Kalau 4 syarat yang terpenuhi, barulah ia dikafirkan. Dan harus hilang penghalangnya. Penghalang pengkafiran juga ada 4. Nah, boleh dia jahil, bukan orang yang tidak sengaja, bukan pula orang yang terpaksa, dan bukan pula orang yang ada takwil. Ya, takwil yang boleh, yang sahih. Baik, jadi ini pengkafiran tidak jatuh kecuali dengan apa? Ya, terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Ya, sekali lagi ini kaidah kalau kita uraikan, ya, cakupannya panjang sekali dan banyak bab masuk kaidah ini. Ini termasuk kaidah yang bermanfaat. Ingat bahwa hukum tidak akan sempurna kecuali kalau terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Baik, selesai sudah kaidah yang ke-26. Kemudian kaidah yang ke-27. Kata penulis rahimahullahu taala, "Wa man ata bima 'alaihi min 'amal qad istahaqqa ma lahu 'ala al-'amal." Ya. Dan siapa yang mendatangkan amalan yang diwajibkan terhadapnya, maka dia telah berhak untuk mendapatkan haknya dari amalan tersebut. Ya, jadi kaidah yang ke-27, pelaku suatu hal yang dibolehkan berhak mendapatkan haknya. Dia berhak mendapatkan haknya. Baik. Iya. Ini termasuk kaidah-kaidah yang indah, di mana diterangkan bahwa siapa yang melakukan sebuah perbuatan, sebuah amalan
Apakah amalan itu amalan berkaitan dengan dunia atau amalan berkaitan dengan akhirat, dan di belakang amalan itu ada upah dan balasan, maka siapa yang telah menunaikan amalannya, maka dia berhak mendapatkan upah dan balasannya. Apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi dan hilang penghalang-penghalangnya. Ya, ini kaidah berlaku ya, karena di dalam Al-Quran Allah firman, Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad. Iya. Penuhilah akad-akad. Jadi kalau dia sudah memiliki akad perjanjian kerja misalnya, ya, dia mempekerjakan si A untuk membangun rumah. Ya. Si A ini sudah menunaikan akad kerja, maka si A berhak mendapatkan upahnya. Dia berhak untuk mendapatkan apa? Upahnya. Dan ini menunaikan akad, memenuhi janji. Allah firman, wa aufu bil ahdi, innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji itu, sungguhnya janji itu adalah hal yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Hal yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Ya, dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut ada 3 orang. Salah satu ada khasmuhum yaumil qiyamah. Ada 3 orang, kata Nabi, aku adalah lawan berdebatnya pada hari kiamat. Maksudnya Nabi akan menuntut 3 orang ini pada hari kiamat di pengadilan Allah. Salah satu dari 3 orang siapa? Adalah warajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Ada seorang lelaki yang mempekerjakan seorang pekerja. Pekerja ini sudah menunaikan tugasnya, tapi orang ini tidak memberikan upahnya. Ya. Dia tidak memberikan upah kepada si pekerja tersebut. Maka orang yang seperti ini pada hari kiamat, ya, Nabi yang akan menuntutnya di depan Allah. Nah, dan juga dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Atul ajira ajrahu qabla an yajuffa araquhu." Berilah pekerja itu upahnya sebelum keringatnya kering. Sebelum keringatnya kering. Ya. Baik. Maka siapa yang telah menunaikan dari amalan dan kewajibannya sebagaimana yang disyaratkan, maka dia berhak untuk mendapatkan apa? Mendapatkan upah dari imbalannya. Dan sekali lagi ini kaidah tidak berlaku dalam masalah dunia saja, juga berlaku di dalam masalah apa? Di dalam masalah akhirat. Kalau misalnya dia sudah mendatangkan, sudah membaca zikir sore dan zikir pagi, maka sepanjang dia sudah lakukan zikir tersebut, pahalanya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi sekali lagi ini kaidah umum ya, yang dimana sudah berlalu pada kaidah sebelumnya, hukum tidak sempurna kecuali kalau terpenuhi seluruh syarat dan hilang apa? Penghalang-penghalangnya. Dan ini kaidah dipakai di dalam banyak perkara. Nah, karena itu seorang perempuan kalau sudah dinikahi, dan sudah terjadi berduaan antara suami dan istri, maka si istri berhak untuk mendapatkan maharnya. Berhak untuk mendapatkan maharnya. Walaupun maharnya tidak disebut di awal, ada mahar, tapi dia sudah berhak untuk mendapatkan mahar. Jelas ya? Adapun berapa ukur mahar kalau tidak disebut di awal, ini kita kembali tadi kepada kaidah apa? Kaidah tentang urf. Karena itu dilihat. Kalau si suami ini dia punya 3 istri misalnya, dilihat mahar-mahar istrinya biasanya berapa. Nah, dari mahar-mahar istrinya ini dia mengukur berapa yang dia berikan. Baik. Ini masuk juga di dalam pembahasan jualan. Dia berkata siapa yang membantu saya begini, maka saya akan beri hadiah misalnya. Begitu orang tersebut mendatangkan apa yang dia minta,
maka ya, dia berhak untuk mendapatkan apa? Mendapatkan pemberian. Mendapatkan pemberiannya. Iya. Dan di pembahasan jual beli pun demikian. Ya. Kapan dia sudah menyerahkan menyerahkan duitnya, maka dia berhak untuk mendapatkan barang tersebut. Ya. Sebabnya yang dituntut adalah dia membayar. Demikian pula di pembahasan salam. Dia pesan barang, dia kasih di depan. Atau di pembahasan istisna, dia minta dibuatkan, dia kasih di depan. Ya. Kapan sudah syaratnya terpenuhi, dia sudah menunaikan apa yang merupakan kewajibannya, maka dia berhak untuk mendapatkan barang tersebut. Yang jelas ini kaidah cakupannya ya luas. Ya. Dan ini sebagian dari cabang-cabangnya yang memperjelas makna kaidah. Saya ulangi ucapan penulis, wa man ata bima alaihi min amal qad istahaqqa ma lahu 'ala al-amal. Siapa yang mendatangkan apa yang merupakan kewajibannya dalam sebuah amalan, maka dia telah berhak mendapatkan upahnya, mendapatkan haknya terhadap amalan tersebut. Terhadap amalan tersebut. Baik. Iya. Setelah menjelaskan kaidah ini, beliau berpindah kepada kaidah berikutnya. Dan ini kaidah yang ke-28. Kaidah yang ke-28. Baik, sebelum saya lupa, ya. Kemarin kita bilang siapa yang menghafal dari manzumah ini, dari materi yang dikaji pada daurah ini akan diberi hadiah. Ya. Dan kita minta berapa orang? 10 orang ya, insyaallah taala. Nanti 9 orangnya ya, kita cari siapa yang menghafal di akhir pelajaran setelah ba'da isya. Tapi sekarang tidak apa-apa, kita cari 1 orang dikasih hadiah khusus. Ya, siapa yang hafal dari peserta yang sudah hafal manzumahnya? Silakan angkat tangannya. Ya, 1. Cuma 1 orang. Oh, berarti 9 ini bagaimana keadaannya? Angkat saja, jangan malu-malu. Tidak ada malu-malu dalam masalah ilmu. Ya, 2. Terus? 3. 4. 5. 6. 7. 8. Terus? Cuma 8, masih ada 2. Ya. Baik, siapa yang mau berdiri? Silakan berdiri 1 orang. Saya nggak perlu menunjuk. Yang baik cepat berdiri dia yang saya tanya. Kita uji cuma hafalannya. Silakan. Ya, kalau antum di masa dunia nggak apa-apa malu-malu. Baik, silakan. Tapi kalau di dalam masalah urusan berlomba di dalam kebaikan, itu tidak perlu untuk malu. Ya. Nah, sudah berlalu bersama kita ya di pembahasan Kitabul Ilm di Sahih Bukhari. Bagaimana Umar bin Khattab menyesali Ibnu Umar. Yang ketiga Nabi bertanya kepada para sahabat, ada sebuah pohon. Pohon ini perumpamannya seperti seorang muslim. Ya. Para sahabat tidak ada menjawab di situ. Padahal ada Abu Bakar, ada Umar. Ya, semuanya mengarah kepada pohon di lembah. Dan Ibnu Umar dalam hatinya, dia tahu bahwa itu pohon kurma. Hanya Ibnu Umar malu berbicara. Ada Abu Bakar, ada Umar, tidak menjawab. Bagaimana dia mau menjawab? Ya. Maka setelah mereka kembali, Umar bin Khattab berkata, atau Ibnu Umar cerita kepada ayahnya. Kata Umar, andai kata kamu menjawab di majelis Nabi itu, maka saya lebih cinta hal itu daripada saya memiliki begini dan begini. Umar bangga dengan hal itu. Menunjukkan bahwa hal yang sifatnya keterkaitan dengan berlomba di dalam akhirat itu perkara yang berjalan di tengah para sahabat. Nah, silakan baca awal dari bait syairnya.
Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asyhar wal mufarraqi ذي النعم الواسعة الوسيرة والحكم البادرة الكثيرة. Baik. Sebentar. Ya, lanjutkan ya, saya kasih potongannya, antum lanjutkan. Wa hadhihi qawaidun nazamtuha min kutubi ahli al-ilm qad hasaltuha. Terus Jazahumul Maula azimal ajri wal afwa ma ghufranihi wal birri. Baik. Ya. Kemudian penulis berkata wal aslu fi miyahina wal aslu fi miyahina tahara wal aslu fi miyahina tahara wal ardi wal hijara. Ya, sebentar. Kemudian penulis berkata wa kullu hukmin dairun ma'illati wa hiya allati qad awjabat li syir'ati. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala wa in tasawal amalani istama'a wa fi'lu ahaduhuma wa fu'ila antum ikuti wa fu'ila ahaduhuma fastami'a. Ya. Terus dua bait syair penutupnya. Berikutnya. Penutup. Walhamdulillahi ala tamami wadzari wal khitami waddawami. Summa salatu ma'salamin sa'in ala nabiyyi wa sahbihi wa tabi'in. Ya. Baik. Insyaallah antum sudah hafal, cuman bentuk hafalannya lebih dipercantik ya, sesuai dengan apa yang kita gariskan di sini. Walhamdulillahi ala tamami fil badi wal khitami wad dawami thumma salatu ma salamin sya'i'i ala nabi. Jangan bilang ala nabi wa sahbihi wa tabi'in. Ya. Tafadhal. Barakallahu. Ya. Baik. Kita lanjutkan kembali. Ya, kemudian kaidah berikutnya kata penulis rahimahullahu taala wa yuf'alul ba'du minal ma'muri in syaqqa fi'lu sa'iril ma'muri. Ya, ini kaidah yang ke-28. Suatu perintah sebagiannya tetap dilaksanakan bila keseluruhannya tidak mungkin dilaksanakan. Ya. Jadi kaidah ini makna umumnya, kalau ada sebuah perintah yang diperintah oleh syariat, ternyata perintah ini tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, maka dilaksanakan apa? Dilaksanakan sebagiannya. Iya. Baik. Tapi kaidah yang disebut oleh penulis di sini, ini berkaitan dengan hal-hal khusus. Ya. Berkaitan dengan hal-hal tertentu. Jadi kaidah ini penempatannya pada perkara-perkara tertentu, bukan pada seluruh perkara. Sebab ada dari ibadah itu tidak bisa diwakili. Contoh misalnya puasa. Kalau ada orang dia hanya sanggup puasa 2 jam saja, dia puasa 2 jam? Jawabannya tidak. So, kalau sudah gugur sebagian, puasa gugur seluruhnya. Tidak ada dalam syariat dikatakan puasa setengah hari. Ya, puasa 1/4 hari. Itu hanya ada kalau mau melatih anak kecil berpuasa ya. Ya. Itu pun hanya dinamakan saja untuk anak kecil, supaya dia senang dengan kalimat puasa, menahan semenjak kecilnya. Tapi dari hukum syarak
dia tidak dihitung apa? Tidak dihitung puasa. Baik. Kalau begitu, ya, kewajiban yang hanya seorang itu mampu melakukan sebagiannya, kapan dilakukan sebagian ini? Ini kaidah disebut juga dan dibahas oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala di dalam qawaid beliau. Ya. Dibahas juga oleh Ibnu Rajab di dalam apa? Qawaid beliau. Dan beliau membagi bahwa kewajiban yang sebagiannya hanya mampu dilakukan sebagiannya itu terbagi 4. Terbagi berapa? Terbagi 4. Iya. Yang pertama adalah kewajiban yang tidak dimaksudkan pada zatnya. Tidak dimaksudkan pada zatnya. Seperti misalnya beliau beri contoh menggerakkan lisan ketika membaca. Ini menggerakkan lisan ketika membaca. Syariat menggerakkan, kewajiban menggerakkan kalau dia bisa membaca. Jelas? Tapi kalau misalnya ada orang dia tidak mampu membaca, maka tidak disyariatkan dia menggerak-gerakkan lisannya. Ya. Karena itu di sini kewajiban dia menggerakkan lisan. Kewajiban bisa dia laksanakan, menggerakkan lisan. Tapi sebagian saja lisan yang digerakkan, bacaan tidak. Kalau begitu di posisi yang seperti ini gugur kewajibannya. Dia tidak perlu apa? Menggerakkan lisannya sama sekali. Nah, baik. Contoh lain, misalnya zakat. Iya. Zakat itu dimaklumi ya tentang nisabnya, dimaklumi kadar yang dikeluarkan. Iya. Kalau misalnya harta yang dia miliki belum sampai nisab, maka tidak ada kewajiban zakat baginya. Iya. Jangan dikatakan misalnya nisab emas 85 gram. Berarti kalau saya punya emas, ya, jumlahnya 45 gram, maka saya keluarkan, ya, sekadar itu juga 45. Tidak ada kewajiban sama sekali. Sampai penuh apa? Nisabnya. Sampai penuh nisabnya. Baik. Yang kedua, ya, bentuk yang kedua dari kewajiban yang hanya mampu dilakukan sebagiannya, hal yang wajib yang ikut kepada selainnya. Hal yang wajib yang ikut kepada selainnya. Iya. Contoh misalnya, hal yang wajib yang ikut kepada selainnya ini ada dua macam ya. Ada dua macam. Yang pertama ada yang ikut kepada ibadah sebagai bentuk kehati-hatian di dalam ibadah. Contoh mencuci tangan. Ketika seorang berwudu, dia mencuci tangannya sampai ke mana? Ke siku. Siku masuk atau tidak? Jawabannya masuk. Jelas ya? Iya. Sekarang misalnya ada orang yang cacat, tangannya terpotong sampai siku. Apakah dia wajib mencuci sikunya? Jawabannya di sini kewajiban gugur. Sebab siku ini dia wajib karena ikut kepada apa? Tangan. Begitu tangannya hilang, maka gugur kewajiban pada apa? Sikunya. Iya. Baik. Yang kedua dari apa yang ikut kepada selainnya ini, bentuk yang kedua, ada yang ikut wajib dalam bentuk ya, penyempurnaan saja. Dia ikut dan menyempurnakan. Iya. Terikut kepada yang lainnya. Contoh seperti melempar jamrah di musim haji. Kalau dia sudah tidak hadir wukuf di Arafah, maka tidak ada hajinya. Ya.
tidak ada hajinya. Jadi kalau sudah tidak wukuf di Arafah, dia tidak ada kewajiban lagi mabit di Musdalifah, tidak ada kewajiban lagi untuk apa? Melempar jamrah. Ya. Sebab asalnya hajinya sudah batal dengan tidak wukuf di mana? Di Arafah. Jelas sampai sini? Nah, ini sebagian dari perintah juga, tapi ini tidak wajib dikerjakan. Baik, yang ketiga dari bagian dari perintah. Ya. Bagian dari perintah yang hanya mampu dilakukan sebagiannya, ya. Ada yang merupakan ibadah. Tapi kalau dia dipotong atau ada yang merupakan ibadah, tapi kalau hanya dilakukan sebagiannya tidak dianggap ibadah. Iya. Tadi saya beri contoh puasa ya. Karena puasa itu dihitung kalau dia puasa dari terbitnya fajar subuh hingga terbenamnya apa? Matahari. Ya kalau dia puasa sampai siang hari saja, ini gugur kewajiban puasanya. Kalau dia hanya mampu puasa sampai siang hari, dia tidak diwajibkan untuk berpuasa hingga siang hari. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat, inilah yang diinginkan oleh penulis. Iya. Dia adalah bentuk dari ibadah, walaupun ya hanya sebagian, tapi yang sebagian ini akan tetap berbentuk apa? Sebagai ibadah. Contoh seperti orang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah seluruhnya. Iya. Dia baru masuk Islam misalnya. Dia baru menghafal 2 ayat. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, baru itu yang dia hafal. Maka dia hanya membaca itu. Sebab Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim ini 2 ayat. Ya, 2 ayat ini dibaca itu adalah hal yang boleh. Tidak terkait dengan seluruh Al-Fatihah. Tidak terkait dengan apa? Seluruh Al-Fatihah. Jelas ya? Iya. Baik. Maka ini contoh dari ya hal yang sifatnya bisa untuk diganti kalau nggak bisa dilakukan seluruhnya. Ya, para ulama menyebutkan seperti mandi. Seorang junub, dia tidak bisa mandi, tapi dia mampu berwudu. Ya, mampu berwudu. Apakah dia berwudu kemudian tayamum atau tayamum saja? Nah, ini 2 pendapat di kalangan para ulama. Tapi kalau dibangun di atas kaidah Syekh di sini, itu adalah hal yang apa? Hal yang diperbolehkan. Iya. Jadi ini kaidah memiliki beberapa cabang di dalam fikih. Ya, dan dari sini kita bisa memahami bahwa kandungan dan cakupan dari kaidah itu tidak berlaku umum, tapi ada rincian di dalamnya. Jadi ibadah yang bisa dilakukan sebagiannya kalau tak mampu melakukan seluruhnya, itu adalah ibadah yang memang bisa dilakukan sebagiannya. Tapi kalau ibadahnya satu kesatuan yang tidak bisa terpisah, maka ini tidak boleh, tidak bisa dilakukan apa? Sebagiannya. Itu tadi rincian 4 keadaan yang disebut oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Baik. Selesai sudah di sini ya untuk kaidah yang keberapa? Kaidah yang ke-28. Iya. Kemudian kaidah yang ke-29. Kaidah yang ke-29 kata penulis rahimahullahu taala, wa kullu ma nasha'a 'anil ma'duni fadzaka amrun laysa bil madmuni. Iya. Wa kullu ma nasha dipanjangkan ya. Harusnya kalau di asal bahasanya wa kullu ma nasha'a pakai hamzah. Tapi ini karena mengikuti wazan syair, ya hamzahnya ditakhfif, dirubah menjadi alif. Ya, dan ini ada dalam kaidah bahasa Arab. Dan ada di dalam qiraat Al-Qur'an. Di qiraat Sabah ada. Wa kullu ma nasha'a 'anil ma'duni, setiap perkara yang muncul dari hal yang diizinkan, padaka amrun laysa bil madmuni,
maka itu adalah perkara yang tidak perlu diganti. Ya, ini sudah berlalu bersama kita ya, tentang orang yang merugikan materi orang lain. Iya. Nah, merugikan materi orang lain. Perugian materi tersebut diganti secara umum. Walaupun dia lupa, terpaksa, ataupun tidak sengaja. Sebagaimana yang telah kita terangkan. Iya. Tapi kalau perugian materi tersebut dibangun di atas hal yang diizinkan, maka inilah kaidah yang disebut oleh Syekh di sini. Wa kullu ma nasha'a lil ma'duni fadzaka amrun laysa bil mamnuni. Kita sebut di kaidah yang ke-29, kerugian pada hal yang diizinkan tidak harus untuk diganti. Tidak harus untuk diganti. Izin itu dua macam. Izin dua macam. Ada izin dari syariat dan ada izin dari pemilik. Ada izin dari apa? Syariat dan ada izin dari pemilik. Iya. Ya kalau syariat mengizinkan, tidak apa-apa mengadakan perugian. Pencuri dipotong tangannya. Itu hukum memang syariat menetapkan hukum potong tangan. Jelas ya? Ya, karena itu membuang khamar, minuman keras. Iya. Kalau dibuang akhirnya rugi orang yang memiliki khamar. Iya, maka tidak wajib diganti sebab khamar adalah hal yang apa? Diizinkan oleh syariat untuk diapa? Diitlaf. Iya. Untuk dibuang. Baik. Jadi kalau izin dari syariat ini tidak mesti untuk diganti. Kalau ada izin dari syariat. Kemudian yang kedua ada izin dari pemilik. Izin dari apa? Pemilik. Iya. Kalau dia misalnya menyerahkan sebuah barang kepada seseorang, lalu orang ini menjualkan barang tersebut. Iya. Kemudian di tengah proses penjualan terjadi kerusakan pada barang. Yang kerusakan ini adalah hal yang lumrah, hal yang biasa. Maka barang tersebut tidak wajib dia ganti. Sebab yang diizinkan. Iya. Demikian pula kalau misalnya sebuah motor dititip pada seorang, kemudian motor itu rusak, ya, oleh orang tersebut, ya, karena pada hal yang diizinkan, maka ini tidak ada masalah. Kalau sekali lagi, kalau kerusakan yang dilakukan oleh orang yang diizinkan, kerusakan yang wajar dan lumrah. Tapi kalau kerusakannya dia menjadi sebab karena keteledorannya atau dia merusaknya, nah itu lain lagi masalahnya. Dia wajib untuk apa? Mengganti. Ya. Diberikan kepadanya amanah, tolong jualkan motor ini. Ya. Kemudian motornya dia parkir di tengah jalan, ditabrak oleh mobil. Ini diganti atau tidak? Hah? Diganti. Sebab ini yang ceroboh adalah orang yang menjadi wakil ini, yang diamanahi untuk menjual. Kok motor diparkir di tengah jalan? Hah? Ceroboh atau tidak? Parkir motor di tengah jalan? Ya, ceroboh ya. Semua orang tahu itu. Baik. Dititip kepada dia menjual pulsa. Ya. Pulsanya dalam bentuk kartu disimpan di tas. Ya. Kemudian dia jalan. Tasnya dia simpan di pinggir jalan. Setelah itu dia tinggal pergi makan. Hilang tasnya. Iya. Hilang tasnya. Ini wajib dia ganti atau tidak? Ya, wajib dia ganti. Dia telok ceroboh dalam hal ini. Ya. Alhamdulillah. Sudah dia tahu bahwa pada hal tersebut ada apa namanya? Amanah orang, tapi dia biarkan. Dia biarkan. Iya. Baik. Jadi ini diantara kaidah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala di sini. Iya. Dan kaidah ini sudah berlalu bersama kita ya di pembahasan sebelumnya. Karena itu para ya ulama yang menyebutkan bahwa
seorang dokter kalau sudah diizinkan mengobati, lalu terjadi kerugian, ya, maka si dokter tidak menanggung. Tapi ingat ini kalau dia dokter tersebut memang sudah ahli, ya, dia memang ahli dalam bidang tersebut dan dia diizinkan, ya. Adapun kalau misalnya dia spesialisnya di dokter kandungan, kemudian dia bedah tulang kepada orang lain, ya, terjadi patah tulang pada orang yang dibedah, ya, maka ini yang menanggung siapa? Dokter tersebut, bukan keahliannya. Jelas ya? Atau kalau kesengajaan, terjadi kesengajaan. Nah, karena itu kaidah yang seperti ini sangat dijaga sekali di pengadilan-pengadilan Islam. Ya. Kalau terjadi kerugian materi itu diperiksa. Kerugian materi dalam bentuk materinya yang hilang atau bentuk anggota tubuh hilang melayangkan jiwa. Ini sangat diperhatikan di dalam pengadilan. Apa yang menyebabkan terjadinya kerugian materi tersebut? Iya, kerugian materi tersebut. Nah, jadi kalau misalnya di bidang kedokteran ada yang meninggal, iya, dan itu adalah hal yang wajar asalnya, ya, dibuatkan surat dari rumah sakit bahwa dia meninggal karena penyakit ini sudah selesai. Tapi kalau dari pihak keluarga menuntut bahwa ada kesalahan di sini, diangkat di pengadilan. Pengadilan nanti memeriksa. Kalau memang ada keteledoran dari dokter, dia bisa kena dalam tersebut. Kalau hal yang wajar, hal yang tidak bisa dituntut. Sebab memang asalnya ini hukum yang sudah berjalan. Baik. Iya, selesai sudah ya kaidah yang keberapa? Kaidah yang ke-28. Ya, kaidah yang kaidah yang ke-29 ya sudah selesai. Kerugian pada hal yang diinginkan tidak harus diganti. Kaidah yang ke-30 ini agak panjang sedikit ya. Perlu kita uraikan lebih luas nanti. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kaidah yang ke-30 di pertemuan berikutnya setelah salat maghrib. Baik, cukup dalam sini. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti setelah salat maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.